Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisalia Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan sebuah materi, yaitu relasi makna dalam semantik. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Nah, sebelum ke pembahasan inti, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu apa sih pengertian dari relasi makna. Relasi makna, menurut Jaja Sudarma pada tahun 1993 halaman 5, berpendapat bahwa makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri, terutama kata-kata. Artinya, setiap pertautan unsur-unsur bahasa menimbulkan makna tertentu. Makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar sesuai dengan kesepakatan pemakainya sehingga dapat saling mengerti. Sedangkan menurut Haer, pada tahun 2009, halaman 83, hubungan atau relasi kemaknaan ini mungkin menyangkut hal kesamaan makna, yaitu sinonim, kebalikan makna yaitu antonim, kegandaan makna yaitu polisemi dan ambiguitas, lalu ketercakapan makna yaitu hiponimi, lalu kelainan makna yaitu homonim, lalu kelebihan makna yaitu redundansi dan sebagainya. Nah, itulah merupakan dari pengertian relasi makna. Jadi, relasi makna merupakan sebuah hubungan antara kata, frasa, maupun kalimat yang mempunyai makna yang saling berhubungan antara satu sama dan yang lainnya. Nah, sekarang di sini terdapat bagan dari relasi makna yang telah saya buat. Saya membuat bagan relasi makna ini dengan beberapa poin yang ada dalam relasi makna tersebut, yaitu terdapat poin sinonim antonim, lalu polisemi homonim, lalu hiponim ambiguitas, dan yang terakhir yaitu redundansi. Dari semua poin yang terdapat di bagian itu akan saya paparkan mengenai pengertiannya pada slide selanjutnya. Sekarang yang pertama yang akan saya bahas dari bagian yang sebelumnya tadi telah ditampilkan, yaitu poin pada sinonim dan antonim. Yang pertama yaitu sinonim. Sinonim merupakan ungkapan yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Jadi, sinonim merupakan hubungan antara dua buah kata yang mempunyai makna kurang lebih sama. Hubungan makna antara dua buah kata yang bersinonim bersifat dua arah. Jadi, kalau kata bunga bersinonim dengan kata kembang, maka kata kembang juga bersinonim dengan kembang. Pada definisi menurut Vihar dikatakan, maknanya kurang lebih sama. Ini berarti dua buah kata yang bersinonim itu maknanya tidak 100% sama, kurang lebih saja. Kesamaannya tidak bersifat mutlak. Andai kata mati dan meninggal itu maknanya persis sama, tentu kita dapat mengganti kata mati dalam kalimat tikus mati diterkam kucing dengan kata meninggal menjadi tikus meninggal diterkam kucing. Tetapi ternyata penggantian tidak dapat dilakukan pada kalimat tersebut. Selanjutnya yaitu poin antonim. Antonim merupakan ungkapan yang maknanya dianggap bermakna kebalikan dengan makna ungkapan lain. Jadi, antonim merupakan ungkapan yang biasanya berupa kata tetapi dapat pula dalam bentuk frase atau kalimat yang maknanya dianggap kebalikan dari makna ungkapan lain. Misalnya, kata bagus adalah berantonim dengan kata buruk, kata besar berantonim dengan kata kecil, dan kata membeli berantonim dengan kata menjual. Sehubungan dengan ini, banyak pula yang menyebutnya oposisi makna. Dengan istilah oposisi, maka bisa tercakup dari konsep yang betul-betul berlawanan sampai kepada yang hanya bersifat kontra saja. Lebih jauh, Haer pada tahun 2009, halaman 90, berdasarkan sifatnya, oposisi dapat dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu oposisi mutlak. Oposisi mutlak memiliki pertentangan makna secara mutlak. Umpamanya, antara kata hidup dan mati,
Antara hidup dan mati terdapat batas yang mutlak, sebab sesuatu yang hidup tentu tidak atau belum mati, sedangkan sesuatu yang mati sudah tentu tidak hidup lagi. Yang kedua yaitu oposisi kutub. Oposisi kutub memiliki pertentangan makna secara tidak mutlak tetapi berjenjang. Artinya, terdapat tingkat-tingkat makna pada kata-kata tersebut. Misalnya, kata kaya dan miskin adalah dua buah kata yang beroposisi kutub. Pertentangan antara kaya dan miskin tidak mutlak, orang yang tidak kaya belum tentu merasa miskin. Dan begitu juga orang yang tidak miskin, belum tentu merasa kaya. Itulah sebabnya kata-kata yang beroposisi kutub ini sifatnya relatif, sukar ditentukan batasnya yang mutlak. Atau bisa juga dikatakan batasnya bisa bergeser, tidak tetap pada suatu titik. Yang ketiga yaitu oposisi hubungan. Oposisi hubungan memiliki makna pertentangan yang saling berhubungan. Artinya, kehadiran kata yang satu karena ada kata yang lain yang menjadi oposisinya. Tanpa kehadiran keduanya, maka oposisi ini tidak ada. Umpamanya, kata menjual beroposisi dengan kata membeli. Kata menjual dan membeli, walaupun maknanya berlawanan, tetapi proses kejadiannya berlaku serempak. Proses menjual dan proses membeli terjadi pada waktu yang bersamaan, sehingga bisa dikatakan tak akan ada proses menjual jika tak ada proses membeli. Selanjutnya yang keempat yaitu oposisi hierarkial. Oposisi hierarkial memiliki pertentangan hierarki yang bernama satuan ukuran. Makna kata-kata yang beroposisi hierarkial ini mengatakan suatu deret jenjang atau tingkatan. Oleh karena itu, kata-kata yang beroposisi hierarkial ini adalah kata-kata yang berupa nama satuan ukuran, yaitu berat, panjang, dan isi, nama satuan hitungan dan penanggalan, nama jenjang kepangkatan, dan sebagainya. Umpamanya, kata sentimeter beroposisi hierarkial dengan kata kilometer, karena berada dalam deretan nama satuan yang menyatakan ukuran panjang. Kata kuintal dan ton beroposisi secara hierarkial karena keduanya berada dalam satuan ukuran yang menyatakan berat. Dan yang terakhir yaitu oposisi majemuk. Majemuk memiliki pertentangan lebih dari satu kata. Selama ini yang dibicarakan adalah oposisi di antara dua buah kata seperti mati hidup, menjual membeli, jauh dekat, prajurit opsir. Namun dalam pembendaharaan kata Indonesia ada kata-kata yang beroposisi terhadap lebih dari sebuah kata. Misalnya yaitu seperti berdiri bisa beroposisi dengan kata duduk, dengan kata berbaring, dan dengan kata berjongkok. Selanjutnya, sekarang merupakan pembahasan dari bagian yang sebelumnya yaitu mengenai poin polisemi. Polisemi merupakan satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Di sini terdapat contoh bunga. Bunga di sini memiliki dua arti. Untuk contoh kalimat yang pertama yaitu Syakila sedang menanam bunga, dan contoh yang kedua yaitu Sekar menjadi bunga di desa. Untuk contoh kalimat yang pertama di situ Syakila sedang menanam bunga. Bunga di situ memang dia nama bunga sesungguhnya. Tetapi untuk contoh kalimat yang kedua, Sekar menjadi bunga di desa, bunga tersebut di situ memiliki arti sebagai idola. Untuk pembahasan poin selanjutnya yaitu mengenai poin homonim. Homonim merupakan ungkapan yang bentuknya sama dengan ungkapan lain tetapi memiliki makna yang berbeda. Di samping homonimi, ada pula istilah homoponi dan homografi, atau yang sering dikenal dengan homopon dan juga homograf. Yang pertama yang akan dibahas yaitu homograf. Homograf memiliki persamaan tulisan tapi beda dalam pengucapan. Homografi atau homograf yaitu bisa dilihat dari segi tulisan atau ejaan. Homo sama dengan sama, grafo sama dengan tulisan. Di sini terdapat contoh yaitu mental sama dengan watak, mental terpelanting. Nah, bisa dilihat pengucapan dari kedua kata tersebut berbeda sedangkan penulisannya yaitu sama. Yang kedua yaitu homofon. Homofon memiliki persamaan bunyi tetapi beda dalam tulisan. Di situ terdapat contoh
yaitu sebuah contoh dengan kata sanksi yang memang dalam pengucapan yaitu sama-sama diucapkan dengan sanksi seperti biasanya, namun dalam penulisan itu berbeda. Untuk contoh yang pertama, sanksi yang berarti ragu, penulisannya yaitu SANGSI. Untuk contoh yang kedua, sanksi yang berarti hukuman, yaitu penulisannya SANKSI. Jadi, homograf dan homopon memiliki persamaan tulisan dan pengucapan tapi beda makna. Seperti contohnya yaitu bisa, bisa yang artinya sanggup, dan bisa yang berarti racun ular. Jadi, homograf dan homopon memiliki persamaan tulisan dan pengucapan tapi beda makna. Bisa dilihat pada slide berikut, terdapat contoh kata bisa yang dimana penulisan dan pengucapannya itu sama tapi memiliki arti yang berbeda. Untuk bisa, contoh yang pertama yaitu yang artinya sanggup, dan yang bisa yang kedua yaitu berarti racun ular. Selanjutnya, sekarang pembahasan dari bagian yang sebelumnya yaitu mengenai poin hiponim. Hiponim adalah semacam relasi antar kata yang berwujud atas bawah atau dalam suatu makna terkandung sejumlah komponen yang lain. Kata yang berkedudukan sebagai kelas atas disebut sebagai superordinat dan kelas bawah disebut hiponim. Di sini terdapat contoh yaitu bunga. Bunga di sini menjadi superordinat, dan kata mawar, melati, sedap malam, dan flamboyan ini menjadi hiponim. Jadi bunganya itu sebagai superordinat dan mawar, melati, sedap malam, dan flamboyannya ini sebagai hiponim, yaitu sebagai kelas bawahnya atau sebagai turunannya. Selanjutnya sekarang yaitu pembahasan dari poin bagan yang sebelumnya mengenai poin ambiguitas. Ambiguitas merupakan suatu komunikasi bahasa yang bisa ditafsirkan lebih dari satu arti. Ambiguitas adalah ketaksaan, sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Pengertian ambiguitas hampir sama dengan pengertian polisemi. Perbedaannya terletak pada kegandaan makna dalam polisemi dari kata. Sedangkan kegandaan makna pada ambiguitas berasal dari satuan yang lebih besar, yaitu frase atau kalimat, dan terjadi akibat penafsiran struktur gramatikal yang berbeda. Contohnya di sini terdapat, misalnya, buku sejarah baru dapat ditafsirkan sebagai 1. Buku sejarah itu baru terbit. 2. Buku itu berisi sejarah zaman baru. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, pembahasan yang akan dibahas dari bagian sebelumnya yaitu mengenai poin redundansi. Istilah redundansi sering diartikan sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Di situ terdapat contoh, umpamanya ibu membuat kue, maknanya tidak akan berubah bila dikatakan kue dibuat oleh ibu. Nah, seperti itu. Jadi di situ terdapat pemakaian unsur yang berlebihan itu, yaitu terdapat pada kata oleh, sehingga tidak memakai kata oleh pun kalimat itu bisa menjadi ibu membuat kue, seperti itu. Itulah pembahasan mengenai relasi dalam makna yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam pengucapan. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.